Halo Sobat Elektrikal, jumpa lagi dengan saya Simon Elektrik. Kali ini saya mencoba membuat satu rangkaian lagi yang saya namakan motor 1, motor 2 running, motor 3 standby ketika terjadi gangguan terhadap motor 1 atau motor 2. Oke, kita langsung saja penjelasannya ya. Di sini saya sudah buat 3 buah motor, 3 pasak, masing-masing 9 HP, breaker dan aksesoris lainnya ya. Ada overload, atau dibilang torque, kontaktor, dan breaker. Di sini juga ada MCB 1 fasa untuk rangkaian kontrolnya ya. Di sini saya buat rangkaiannya berbasis auto dan manual. Jadi ketiga motor listrik ini saya fungsikan untuk pompa air ya, pompa air yang akan mentransfer ke tangki atas ya, ke rooftop. Di sini sudah ada WLC ya. Ini batang elektrodanya E1, E2 ya, E3. Oke, kita langsung saja simulasikan rangkaian ini cara kerjanya seperti apa. Oke, kita on-kan dulu MCB 3 fasanya, MCB 1 fasanya, MCB masing-masing motor, rangkaian lainnya sudah on. Oke, kita langsung saja posisikan selector switch ini ke auto ya, ke auto. Belum nyala ya, karena relay WLC ini belum terbaca pada level E2. Kita langsung saja simulasikan, kita ilustrasikan ya. Ketika level air mencapai atau telah turun sampai ke level E2, maka relay dari WLC ini akan berubah dari NO berubah menjadi NC dan akan mengontak motor 1 atau motor 2 ya. Kita langsung saja motor 2 jalan ya. Di sini kita kasih waktu 30 detik ya. Kalau dalam jangka waktu 30 detik motor 2 ini tidak mampu mengisi tandon rooftop penuh, maka motor 1 akan segera membantu untuk pengisian di tandon ya, seperti itu. Itu cara kerja pertama ya. Nah, cara kerja pertama. Ketika penuh, maka level air telah mencapai di E1, maka relay WLC ini akan berubah menjadi NO dan motor 1 dan motor 2 akan mati ya, seperti itu. Sekarang kita coba cara kerja kedua ya. Bagaimana cara kerja dari motor 3 ini ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi, ketika air telah turun sampai ke level E2, maka relay WLC ini akan berubah dari NO ke NC dan akan memerintahkan motor 1 atau motor 2 yang hidup. Motor 1 yang hidup ya, seperti itu. Ketika motor 1 dalam hitungan 30 detik tidak mampu mengisi air di rooftop secara cepat, maka motor 2 akan membantu untuk mengisi pengisian di tandon rooftop. Nah, seperti itu. Namun ketika motor 1 atau motor 2 terjadi trip, secara otomatis motor 3 ini akan dipanggil untuk hidup. Kita simulasikan. Kita coba untuk motor 1. Ketika motor 1 trip ya,
motor 3 harus segera hidup ya. Nah, motor 3 langsung hidup ya. Dan indikator trip itu akan terbaca di sini. Trip motor 1. Jadi teman-teman yang sebagai operator dapat bisa lihat bahwa motor 1 yang trip ya, seperti itu. Demikian juga ketika motor 2 juga kalau trip pasti motor 3 segera nyala untuk membantu pengisian ya, seperti itu. Kita simulasikan ulang lagi ketika motor 2 yang trip ya, seperti itu. Ketika motor 2 yang trip, kita kembalikan lagi ketika air telah turun ke level elektroda E2, maka WLC akan mengontak untuk menghidupkan motor 1 nyala ya, seperti itu. Motor 1 nyala dalam 30 detik. Jika saya tidak mampu mengisi air secara cepat, maka motor 2 akan membantu pengisian di tendon rooftop ya, seperti itu. Kita menunggu waktunya. Nah, sudah hidup. Namun ketika motor 2 trip atau motor 3 akan segera membantu pengisian ya. Nah, seperti ini cara kerjanya. Namun ketika motor 1 trip, maka motor 3 ini akan mati juga ya, tidak akan berfungsi. Nah, seperti itu ya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau kedua motor ini terjadi gangguan atau bermasalah, lebih baiknya motor 3 juga jangan hidup ya, seperti itu. Lebih baik semua motor harus mati ya, kecuali salah satu atau motor 1 atau motor 2 yang mati, yang apa-apa, berarti kan 1 masih hidup, berarti kan masih boleh ya, seperti itu. Tapi kalau motor 1 motor 2 sudah terjadi gangguan, berarti motor 3 juga jangan hidup ya, seperti itu. Baiknya kita ngecek dulu, siapa tahu ada gangguan yang sangat-sangat berbahaya ya, sehingga kita harus melakukan perbaikan lagi. Oke, seperti itu cara kerja dari rangkaian ini. Semoga bermanfaat ya.